Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami kelompok 8 beranggotakan Asri Suryani Jebua, Karina Alemia Sitepu, Claudia Wisudayanti Silalahi, Lamtir Silalahi, saya sendiri. Adapun tema atau materi yang akan kami bawakan yaitu tentang personality disorder. Personality disorder atau gangguan kepribadian adalah kepribadian yang menyimpang dari orang normal. Ini merupakan masalah kejiwaan atau gangguan mental yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir, perilaku, dan perasaan yang tidak sehat. Jenis-jenis personality disorder, yang pertama gangguan kepribadian klaster A, curiga. Yang kedua, gangguan kepribadian klaster B, emosional dan impulsif. Dan yang ketiga, gangguan kepribadian kelompok C, gelisah. Yang pertama, gangguan kepribadian paranoid personality disorder, gangguan kepribadian paranoid. Orang yang mengidap paranoid sangat tidak percaya terhadap orang lain dan selalu merasa curiga. Ia berasumsi bahwa orang lain akan menyakiti atau menipunya. Yang B, schizoid personality disorder atau gangguan kepribadian skizoid. Seseorang dengan skizoid tidak tertarik untuk terlibat dalam hubungan personal atau melakukan interaksi sosial. Ia memilih untuk menyendiri dan tidak peduli dengan pujian atau kritik dari orang lain. Dan yang ketiga adalah schizotypal personality disorder atau gangguan kepribadian schizotypal. Pola pervasif defisit sosial dan interpersonal yang ditandai oleh ketidaksenangan akut dengan dan penurunan kapasitas untuk hubungan erat dan juga oleh penyimpangan kognitif atau persepsi dan perilaku eksentrik dimulai pada masa dewasa awal dan tampak dalam berbagai konteks. Selanjutnya akan dibawakan oleh Karina. Yang kedua, gangguan kepribadian klaster B atau emosional dan impulsif. Klaster ini ditandai dengan pemikiran atau perilaku yang dramatis, terlalu emosional, atau tidak dapat diprediksi. Berikut adalah tipe-tipenya. Yang pertama adalah antisocial personality disorders atau gangguan kepribadian antisosial. Orang yang memiliki gangguan antisosial seringkali mengabaikan atau melanggar hak orang lain dan cenderung melanggar norma sosial. Ia mungkin sering berbohong, sering menipu orang lain atau tidak impulsif. Yang B, borderline personality disorders. Orang yang memiliki gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorders memiliki suasana hati, citra diri, serta hubungan yang tidak stabil, diikuti dengan perilaku impulsif. Ia pun sering merasa takut ditinggalkan dan kerap memiliki perasaan hampa yang berkelanjutan. Yang C, histrionic personality disorders atau gangguan kepribadian histrionik. Pengidap gangguan histrionik dapat terus-menerus meminta perhatian secara berlebihan. Ia mungkin merasa tidak nyaman jika tidak menjadi pusat perhatian, serta memiliki perubahan emosi yang berlebihan dan cepat. Yang keempat, narcissistic personality disorders atau gangguan kepribadian narsistik. Orang dengan narsistik merasa lebih penting daripada orang lain. Mereka cenderung melebih-lebihkan pencapaian dan gemar membual soal kesuksesan dan daya tariknya. Mereka sangat butuh pujian dari orang lain, tetapi tak punya empati terhadap orang lain. Yang ketiga, gangguan kepribadian klaster C atau gelisah. Klaster ini ditandai dengan kecemasan serta pemikiran atau perilaku yang menakutkan. Berikut adalah beberapa tipenya. Yang pertama, avoidant personality disorders atau gangguan kepribadian menghindar. Orang dengan avoidant personality disorders sering merasa kekurangan, inferior, atau tidak menarik. Ia biasanya terus memikirkan kritik dari orang lain dan menghindari partisipasi dengan aktivitas dan pergaulan baru. Yang kedua, dependent personality disorders, gangguan kepribadian ketergantungan. Seorang dengan gangguan kepribadian dependent punya ketergantungan yang parah terhadap orang lain untuk menuruti kebutuhan fisik dan emosinya. Mereka biasanya menolak untuk sendirian. Ia juga butuh jaminan ketika mereka mengambil keputusan dan selalu menoleransi kekerasan secara fisik dan verbal. Yang ketiga, obsessive personality disorders atau OCPD, gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Penderita gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau OCPD punya keinginan yang luar biasa terhadap pencapaian. Ia sangat mengikuti aturan dan regulasi, serta rela mengabaikan hubungan personal untuk fokus pada pencapaian yang sempurna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Asri.
Selanjutnya, penyebab gangguan kepribadian. Yang pertama, gangguan psikotik. Untuk 3 gangguan kepribadian yang mungkin terkait dengan gangguan psikotik, yaitu paranoid, psikozoid, dan psikozoidipa. Ada kriteria eksklusi yang menyatakan bahwa pola perilaku tidak boleh terjadi secara eksklusif selama perjalanan psikozoireni, bipolari, atau depresi, gangguan dengan ciri psikotik, atau gangguan psikotik lainnya. Yang kedua, gangguan kecemasan dan depresi. Dokter harus berhati-hati dalam mendiagnosis gangguan kepribadian selama episode gangguan depresi atau gangguan kecemasan, karena kondisi ini mungkin memiliki fitur gejala cross-costonial yang meniru ciri kepribadian, mungkin membuat lebih sulit untuk mengevaluasi secara retrospektif pola jangka panjang individu. Gangguan stres pasca trauma. Ketika perubahan kepribadian muncul dan bertahan setelah seseorang terpapar stres yang ekstrim, diagnosis gangguan stres pasca trauma harus dipertimbangkan. Selanjutnya, gangguan penggunaan zat. Ketika seorang individu memiliki gangguan penggunaan zat, penting untuk tidak membuat diagnosis gangguan kepribadian hanya berdasarkan perilaku yang merupakan konsekuensi dan keracunan atau penarikan zat atau yang terkait dengan kegiatan atau mempertahankan penggunaan zat atau misalnya perilaku antisosial. Penentuan diagnosis gangguan kepribadian. Yang pertama, pemeriksaan fisik, seperti tes laboratorium atau tes pemindaian, serta menayangkan riwayat kesehatan Anda untuk mencari kondisi medis lainnya, mungkin menyebabkan gejala. Yang kedua, pemeriksaan psikitaria, termasuk diskusi tentang pemikiran, perasaan, dan tingkah laku, serta pemberian kuesioner untuk membantu melihat kemungkinan kriteria dari gangguan kepribadian. Selanjutnya, gejala atau tanda personality disorder. Yang pertama, senantiasa diliputi perasaan negatif seperti stres, gelisah, perasaan tidak berharga, atau amarah. Kemudian, kerap menghindari orang lain, tidak percaya pada orang lain, merasa hampa, dan tidak terhubung secara emosional. Kemudian, sulit mengendalikan perasaan dan perilaku yang negatif. Kemudian, sering tidak mampu menjaga hubungan yang stabil dan dekat dengan orang lain, termasuk keluarga dan teman. Yang terakhir, kadang kehilangan kontak dengan realita. Ada 2 faktor utama yang dinilai sangat berperan besar dalam terbentuknya gangguan kepribadian adalah gen yang diwariskan oleh orang tua atau temperamen dan lingkungan. Faktor gangguan kepribadian. Yang selanjutnya, pengobatan gangguan kepribadian. Yang pertama ada psikoterapi. Saat psikoterapi berlangsung, Anda dan terapi akan mendiskusikan kondisi Anda, termasuk perasaan dan pemikiran Anda. Ini bisa menjadi cara untuk bisa mengontrol gejala dan tingkah laku yang mengganggu keseharian Anda. Yang kedua, ada obat-obatan. Belum ada obat-obatan yang khusus untuk mengobati gangguan kepribadian. Namun, ada beberapa obat yang dapat membantu mengontrol gejala seperti antidepresan, penstabil mood yang mencegah mood swing, dan mengurangi kekesalan dan keagresifan. Kemudian obat antipsikotik, juga dikenal sebagai neuroleptik yang dapat membantu orang yang kehilangan kesadaran dengan penyataan. Kemudian obat anti cemas yang membantu meringankan kegelisahan, kecemasan, dan insomnia. Yang ketiga, program rawat inap. Dalam beberapa kasus, gangguan kepribadian parah memerlukan perawatan khusus kejiwaan di rumah sakit.
Pengobatan ini umumnya disarankan ketika Anda tidak bisa merawat diri Anda dengan benar atau ketika Anda membahayakan diri sendiri dan orang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.